Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jumpa lagi sahabat Pendekar Pecangon di channel Pendekar Pecangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kembali saya mengajak sahabat di episode ini untuk mengambil hikmah dari kisah sufi. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari kisah Abu Bakar Al-Zakok, seorang sufi dari Mesir yang nama aslinya adalah Ahmad bin Nasr Al-Zakok, namun lebih dikenal sebagai Abu Bakar Al-Zakok. Nama Abu Bakar Al-Zakok ini juga tertulis sebagai salah satu sufi yang terdapat di dalam kitab Ar-Risalah. Suatu kali sahabat, Abu Bakar Al-Zakok sedang duduk di depan pintu ribatnya. Ribat ini adalah sejenis asrama untuk para santri. Ketika duduk di depan pintu ribat ini, tiba-tiba ada seorang pemuda berlari terburu-buru datang menghampiri Abu Bakar Al-Zakok. Setelah mendekat kepada Abu Bakar Al-Zakok, pemuda tadi berkata, "Tuan, aku berlindung kepadamu, tuanku." Kemudian dijawab oleh Abu Bakar Al-Zakok, "Masuklah." Abu Bakar Al-Zakok mempersilahkan pemuda yang seperti dikejar-kejar tadi terburu-buru untuk masuk ke dalam asramanya. Tidak berapa lama datanglah polisi yang sepertinya sedang mengejar pemuda tadi sahabat. Beberapa orang polisi yang sedang juga terburu-buru dan mencari seseorang dan menemui Abu Bakar Al-Zakok. Polisi-polisi tadi menanyakan keberadaan pemuda yang dikejar tadi kepada Abu Bakar Al-Zakok. Begitu polisi-polisi tadi bertemu dengan Syekh Abu Bakar Al-Zakok, mereka menanyakan tentang keberadaan pemuda yang mereka kejar tadi. Nah, kepada polisi-polisi tadi, Syekh Abu Bakar Al-Zakok berkata, dia masuk ke dalam asrama. Maka polisi tadi kemudian mencari pemuda itu di dalam asrama. Mendengar jawaban Syekh Abu Bakar Al-Zakok tadi, pemuda yang bersembunyi di dalam asrama kaget dan ketakutan. Maka dia segera melompati pagar dari belakang, kemudian keluar dari asrama tersebut. Tentu saja polisi-polisi tadi tidak bisa menemukan pemuda tadi di dalam asrama, karena tanpa sepengetahuan mereka, pemuda yang dikejar tadi telah meloncat lewat pagar di belakang. Nah, karena tidak menemukan buruannya, maka polisi tadi kembali menemui Syekh Abu Bakar Al-Zakok. "Ya Syekh, kami tidak menemukan pemuda tersebut." Lalu polisi-polisi tadi pergi meninggalkan asrama itu. Setelah polisi itu pergi, si pemuda tadi kemudian datang kembali menemui Syekh Abu Bakar Al-Zakok. "Ya Syekh," kata pemuda tadi, "aku mohon perlindungan kepadamu, tapi engkau malah menunjukkan posisiku." Jadi pemuda tadi protes, dia minta perlindungan kepada Syekh Abu Bakar Al-Zakok, kok malah dibocorkan keberadaannya. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Zakok berkata kepada pemuda tadi, "Wahai anakku, kalaulah tidak karena kejujuran, maka engkau tidak akan selamat." Jadi menurut Syekh Abu Bakar Al-Zakok, si pemuda tadi selamat dari kejaran polisi, tidak jadi ditangkap, itu karena kejujuran Syekh Abu Bakar Al-Zakok. Nah, sahabat Pendekar Pecangon,
eh, kalau saya memahami kisah ini adalah bahwa kenapa kok dengan kejujuran tersebut pemuda tadi selamat. Kalau di kisah tadi kan tidak dijelaskan secara rinci, tetapi saya menafsirkan. Saya memahami bahwa kalau saja Syekh Abu Bakar Al-Zakok tidak mengatakan yang sebenarnya, mungkin saja malah polisi curiga. Ya, misalkan Syekh Abu Bakar mengatakan, "Oh, aku tidak melihatnya." Atau dia tidak ada di dalam, tidak ada di asrama ini. Maka polisi itu akan curiga. Kenapa? Karena arah lari pemuda itu adalah di asrama itu. Ya, jadi karena kecurigaan polisi, bisa jadi malah polisi kemudian mengintai tanpa sepengetahuan Abu Bakar ataupun tanpa sepengetahuan pemuda tadi, sehingga ketika pemuda tadi keluar asrama maka akan disergap oleh polisi dan ditangkap. Tapi karena kejujuran Syekh Abu Bakar Al-Zakok, polisi tidak curiga dan polisi menghargai kejujuran Syekh Abu Bakar Al-Zakok yang telah menunjukkan posisi pemuda tersebut. Dan kalaupun pemuda itu tidak berada di tempat, berarti ya tentu saja pemuda tadi sudah lolos. Nah, karena menghargai kejujuran Syekh Abu Bakar Al-Zakok, maka polisi tadi tidak meneruskan pengejarannya. Nah, jadi dengan jalan seperti itulah polisi kemudian tidak meneruskan pencariannya dan langsung meninggalkan asrama, dan si pemuda tadi tidak jadi ditangkap. Nah, jadi itu penafsiran pribadi saya. Ya sahabat, bisa saja setuju, bisa saja tidak. Tapi terlepas dari benar atau salahnya penafsiran saya dari kisah ini, maka paling tidak kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa kejujuran itu dapat menjadi jalan keselamatan. Kejujuran dapat melindungi kita dari mara bahaya ataupun keburukan yang mungkin akan menimpa kita, bagaimana yang sudah kita dengarkan kisahnya di episode sebelumnya. Demikian sahabat, kisah singkat ini mudah-mudahan walaupun singkat tapi ada hikmah yang bisa kita pelajari dan bermanfaat bagi kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan. Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendidikan Petangon. Nah, terima kasih sahabat atas dukungannya terus, atas atensinya sehingga terus mengikuti channel ini, dan mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga channel Pendidikan Petangon bisa terus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Saat ini perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah. Abu Bazar nama Abu Bakar Al-Zakok. Oh no! Setelah mendekat kepada Abu Bakar Al-Zakok, nah Abu Bakar ya oh no. Nah, itu dalam pemahaman saya. Ya. Ulang. Demikian sahabat, kisah pendek dan kisah singkat. Pendek ya singkat.